Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus membuka pengetahuan kita tentang firman, sehingga iman kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mari kita mengawalinya dengan doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan berikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk kami akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal 5, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang mengajar kita mengenai ditinggikan Tuhan pada waktunya. Sekali lagi refnya, core-nya, inti firman Allah di hari ini adalah ditinggikan Tuhan pada waktunya. Saya percaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita berharap bahwa Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Saya percaya kita harus terus belajar dan berusaha supaya Tuhan mengangkat kita pada waktunya. Dalam ayat 6 sangat jelas sekali, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikan Tuhan pada waktunya. Itu yang Tuhan mau, itu yang menjadi kerinduan kita juga sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya, supaya Tuhan angkat kita pada waktunya, supaya Tuhan berkati kita pada waktunya, supaya Tuhan menetapkan kita pada waktunya sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah, gimana caranya supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya? Gimana caranya supaya Tuhan angkat kita pada waktunya? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Saya menjumpai di sini ada 3 cara yang dituntut Tuhan bagi kita supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Dalam ayat 5, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Untuk apa kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dari sinilah kita melihat bahwa hal yang pertama supaya Tuhan meninggikan kita, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya, maka yang pertama yang harus kita buat adalah mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam ayat 5 bagian B, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kenapa kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Makanya ini yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Maka kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan angku. Karena kesombongan yang membuat Tuhan akan merendahkan kita.
Tapi kalau saudara dan saya dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita selalu merendahkan diri terhadap sesama kita, maka itulah yang membuat Tuhan mengasihani kita. Dan karena Tuhan mengasihani kita, sehingga Dia meninggikan kita pada waktunya. Sehingga kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi siapapun kita dan apapun kita, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri terhadap sesama kita. Kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Jangan jadi orang yang sombong. Berapapun tinggi jabatan kita, jangan jadi orang yang sombong. Berapapun banyaknya harta kekayaan kita, jangan kekayaan membuat kita jadi sombong. Berapapun banyak gelar yang kita punyai, tapi jangan gelar itu membuat kita sombong. Tetapi biarlah kita, meskipun kita punya gelar yang banyak, punya pengetahuan yang banyak, punya kekayaan yang banyak, punya pangkat jabatan yang tinggi, tapi biarlah kita senantiasa menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Itu hal yang pertama yang Tuhan tuntut bagi kita. Yang kedua, gimana caranya supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya? Dalam ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Jadi supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya, maka yang kedua yang dituntut Tuhan bagi kita adalah mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kekhawatiran itu seringkali membunuh akan maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Kekhawatiran kita itu seringkali merendahkan kita. Kekhawatiran seringkali menjadi penghambat. Kita tidak bisa ditinggikan Tuhan pada waktunya. Karena itu hal yang kedua supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya adalah mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kecemasan kita, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang selalu menghantui pikiran kita, mari kita menyerahkannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka disitulah kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi ini hal yang kedua yang dituntut Tuhan bagi kita. Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Apapun kekhawatiran kita, seringkali kita khawatir dengan segala kebutuhan hidup kita. Seringkali kita khawatir dengan pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Kita seringkali khawatir akan masa depan kita. Kita seringkali khawatir akan masa depan anak-anak kita. Padahal firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Tuhan bertanggung jawab untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tuhan juga yang bertanggung jawab untuk masa tua kita. Karena itu kita tidak perlu dihantui oleh kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan apapun juga. Tapi sebaliknya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka disitulah kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tidak ada untungnya kita khawatir. Tidak ada gunanya kita hidup dengan kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Tapi sebaliknya ketika kekhawatiran itu muncul, ketika kekhawatiran itu datang, mari kita menyerahkannya kepada Tuhan. Mari kita memberikannya kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir masa depan saya, tapi saya serahkannya kepadamu. Saya khawatir akan kesehatan saya menyerahkannya kepadamu. Saya khawatir dengan pandemi COVID-19 ini, saya menyerahkan kepadamu. Karena Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup kita.
Saya percaya ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka disitulah kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Yang ketiga, yang dituntut Tuhan bagi kita supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Dalam ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam ayat 9 jelas sekali lawanlah dia. Maksudnya iblis, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Disinilah saya melihat hal yang ketiga yang dituntut Tuhan bagi kita supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya adalah kita harus memiliki iman yang teguh. Hanya iman yang teguhlah yang membuat kita bisa melawan iblis. Hanya iman yang teguhlah yang membuat kita bisa sadar dan berjaga-jaga dalam melawan si iblis yang berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kita bisa melawannya dia dengan iman. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristuslah. Iman yang teguh, iman yang kokoh, yang kuatlah. Yang membuat kita bisa melawan iblis. Tapi kalau kita tidak punya iman yang teguh, tidak mungkin kita bisa melawan iblis. Makanya ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Dan saya percaya ketika kita melawan dia dengan iman yang teguh, disitulah kita akan mengalami Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Kita ditinggikan Tuhan pada waktunya karena kita punya iman yang teguh. Tuhan tinggikan kita pada waktu melawan iblis, melawan pergumulan, melawan persoalan, kesulitan apapun. Tuhan meninggikan kita. Karena apa? Kita melawannya dengan iman yang teguh. Karena kita memiliki iman yang teguh. Iman yang teguhlah yang membuat kita tahan banting. Iman yang teguhlah yang membuat kita kuat. Iman yang teguhlah yang membuat kita bisa tetap tegar dalam melawan iblis. Dalam melawan siasat-siasat iblis. Melawan cobaan-cobaan iblis. Hanya iman yang teguh. Karena itu kita belajar supaya kita memiliki iman yang teguh sehingga pada waktunya kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Hanya dengan iman yang teguh. Jadi hal yang ketiga ini penting bagi kita sebagai umat supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Kita harus memiliki iman yang teguh karena dengan memiliki iman yang teguh kita bisa melawan iblis. Kita bisa melawan segala pergumulan, persoalan dan kesulitan dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan selalu bekerja sesuai dengan iman kita. Dan ketika kita memiliki iman yang teguh, disitulah kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami ditinggikan Tuhan pada waktunya. Tuhan, kami rindu supaya Engkau meninggikan kami pada waktunya. Karena itu tolonglah kami supaya kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tolonglah supaya kami menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan tolonglah supaya kami memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sehingga kami ditinggikan Tuhan pada waktunya. Allah yang punya firman ini, biarlah tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa menjalani hidup berpadan dengan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.